Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wal muslimin bi'ulumihi fid daraini amin. Faslun mimma yunha anhu ma yaquluhu katsiruna minan nasi bis salati idza qala al imamu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in fayaqulu al ma'mumu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Fahadha mimma yanbaghi tarkuhu wat-tahdhiru minhu. Faqad qala sahibul bayan min ashabina inna hadha yubtilu as-salata illa an yaqsida bihi at-tilawata wa hadha alladhi qalahu wa in kana fihi nadharun. والظاهر أنه لا يوافق عليه فينبغي أن يجتنب فإنه وإن لم يبطل الصلاة فهو مكروه في هذا الموضع والله أعلم. Ini mana kawan-kawannya? Ya, masih belum datang atau ini hari nyepi ini ya, ikut nyepi juga ya. Ini sekolah-sekolah sekarang libur, katanya saya lihat itu hari nyepi ya, hari menyepi ya, artinya bagi orang-orang Hindu ini ya, ini puasanya orang Hindu ya, dia puasanya lain dengan seperti kita kan, dia hanya satu hari tapi dia tidak beraktivitas ya, tidak bekerja, bahkan di dapur itu tidak boleh ada asap ya, terus di dalam rumah tidur ya, atau pokoknya ya tidak beraktivitas sudah. Nah itu cara
Buddha untuk berpuasa. Ya, jadi puasanya mungkin seterusnya ya, sampai ini yang disebut dengan dari pagi terus sampai malamnya. Jadi tidak beraktivitas, cuma 1 hari saja, ya 1 hari. Saya tidak tahu apakah berapa hari itu dah. Yang penting kan disebut di situ hari nyepinya orang Hindu, ya. Nah, jadi kalau kita pergi ke mayoritas orang Hindu seperti di Bali, ya tidak ada orang kerja di luar itu. Bahkan mobil-mobil ya semuanya sepi sudah, ya, sesuai dengan namanya, sepi, ya, nyepi. Nah, ini jadi kita jangan ikut-ikutan, ya, ikut-ikutan, tidak kerja, tidak belajar, tidak ibadah, tidak sekolah juga. Ya, ini sekarang ya di sekolah-sekolah itu diliburkan, ya, dimasukkan sebagai ya, dimasukkan sebagai hari besar, ya, hari besar. Tapi hari besarnya orang Hindu, ya, bukan hari besarnya orang kita, orang Islam, ya. Jadi ini tulab talibat mahat, ya, tidak ada nama hari libur, ya, baik hari besar Islam, bahkan hari besar Islam itu kita rayakan dengan belajar, ya, dengan berdoa, dengan ibadah. Nah, itu cara-cara kita untuk merayakan, ya, hari-hari besar Islam itu, ya, bukan kita tidur di rumah, ya, bukan kita tidak kerja, tetapi ini kita beribadah, ya, kita beribadah. Nah, dengan niat ibadah itu, ya, kita juga termasuk merayakan hari besar Islam. Tetapi hari ini bukan hari besar Islam, ya, ini hari besar orang Hindu, ya, orang Hindu. Nah, atau ini tulab talibat ini, ya, karena hari Rabu kemarin sibuk atau bagaimana nih, ya. Nah, ini, tapi alhamdulillah, ya, masjid ini itu, walaupun tidak banyak hadir, ya, cuma di dalamnya penuh kan. Biasanya di luar sampai penuh, sekarang sudah berangsur-angsur datang ini, ya, cuma terlambat, dia nyepi sebentar ini, ya. Faslun mimma yunha anhu ma yaquluhu katsirun minan nasi bis salati idza qala al imamu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, sebahagian dari apa yang dilarang, ya, apa yang ditegah, apa yang tidak dibolehkan, anhu, daripadanya, ma yaquluhu katsirun minan nas bis salati, ya, banyak orang-orang yang melakukan di dalam salatnya, idza qala al imamu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in fa yaqulul ma'mum iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, ini mimma yunha anhu, ya, yang dilarang, ya, dilarang. Jadi kalau imam membaca Fatihah, ya, kita diam saja, ya, jangan ikut, ya, ikut ini, tetapi ini dengan niat lain, ya. Kalau niat tilawah, ya, tilawah katanya tidak tidak dilarang itu, ya, tidak dilarang, artinya tidak sampai membatalkan sholat. Nah, di sini disebutkan mimma yunha anhu, dilarang, ya, imma larangan itu larangan keras atau larangan yang tidak keras. Kalau larangan yang keras itu artinya haram, ya, haram, tidak boleh dilakukan, sehingga kalau dilakukan itu yang menyebabkan batal sembahyangnya makmum itu.
Ya, ini kalau larangan keras yang disebut dengan haram. Tetapi kalau ya larangan yang tidak begitu keras, ya tidak begitu keras, ya. Nah ini yang disebut dengan makruh, ya makruh. Nah ya, sampai tidak membatalkan sholat, ya tidak membatalkan sholat, cuma ya makruh diperbuat, makruh dilakukan, ya karena haram dan makruh itu sama-sama larangan, ya cuma ada larangan yang sampai merusak, ya merusak dan berdosa, orang itu berdosa. Nah larangan yang kedua, ya yang disebut dengan makruh, ya bila kita kerjakan kita tidak berdosa, tetapi meninggalkannya kita mendapatkan pahala. Ya itu kalau makruh. Nah di dalam sholat itu ada hal-hal yang makruh, banyak ya, banyak perbuatan atau perlakuan yang makruh kita lakukan di dalam sholat. Nah kemudian ada juga yang larangan, ya larangan yang dilakukan di dalam sholat, larangan yang keras, yaitu sampai membatalkan sholat. Ya membatalkan sholat itu disebutkan dalam kitab fikih itu kan ada 14 ya, 14 yang bisa membatalkan sholat itu. Ya ini. Jadi itu jangan sampai dilakukan. Nah ini menurut pendapat Imam Nawawi, katanya di sini mimma yunha anhu, ya sebahagian daripada yang dilarang, ya ma yaquluhu katsirun minan nas, banyak orang yang melakukannya. Bis salat, dalam salat, idza qala al imamu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in fayaqulu al ma'mum iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, fa hadza mimma yanbaghi tarkuhu wat tahdziru minhu. Itu kata Imam Nawawi. Ya beliau mengatakan ini adalah bagian daripada yang la yang bagi, mimma yang bagi tarkuhu, ya yaitu sesuatu yang seyogianya, seharusnya ditinggalkan. Wa tahdziru anhu, dan dijauhkan, ya ditegah, ya dijauhkan, jangan dilakukan. Ya. Faqad qala sahibul bayan min ashabina, ya qala sahibul bayan, ini kitab apa namanya, sahibul bayan ini kitab fikih ini ya, lil imamil amrani, lil imamil amrani itu ya beliau mempunyai fikih namanya al bayan, ya al bayan min ashabina, ya Imam Nawawi mengatakan min ashabina, ya min apa namanya, min ulama'il asy-Syafi'iyah maksudnya. Kalau dia mengatakan, kalau Imam Nawawi mengatakan min ashabina, jadi ia termasuk dari kategori imam-imam yang ada di dalam madhab Syafi'i, ya dia mengatakan ashabuna, ya ini istilahnya ya. Kalau beliau mengatakan ashabuna, yaitu imam-imam yang di lingkungan madhab Syafi'i, ya. Nah ini termasuk ya Al-Amrani ini adalah Imam Al-Amrani ini adalah termasuk ya imam yang bermadhab Syafi'i, ya. Apa kata beliau? Inna hadza yubtilu sholata. Nah ini perbuatan yang membatalkan sholat. Nah hati-hati nih, ini bisa membatalkan sholat, ya illa ayyaqsida bihi at-tilawah. Nah kecuali kalau dia mengqasad atau meniatkan itu adalah at-tilawah Al-Quran, dia apa namanya, dia membaca Al-Quran, ya membaca Al-Quran. Nah, jadi di situ kan disebutkan di dalam apa namanya
hal-hal yang dapat membatalkan sholat itu al-kalamul amdi katanya. Kalamul amdi itu disebutkan di dalam kitab apa namanya, kitab Tanwirul Qulub maupun ya Nailur Raja, Syarah Safinatun Najah itu ya, disebutkan di situ yang membatalkan sholat, yaitu an-nutqu bi harfaini au harfin mubhimin katanya, amdan, yaitu yang bisa membatalkan sholat. Itu kan disebutkan ada berapa? 14 ya, 14. Salah satu diantaranya adalah an-nutqu bi harfaini, yaitu mengucapkan dua huruf ya, atau satu huruf, tetapi satu huruf itu yang bisa memberikan pemahaman ya. Dua huruf atau satu huruf, tetapi satu huruf itu bisa memberikan pemahaman. Nah, satu contoh misalnya yang satu huruf ya, misalnya kita mengatakan ki ya, ki itu kan satu huruf ya, satu huruf itu adalah fi'il amr dari waqo yaki ki ya, ki minal wiqayah ya, minal wiqayah. Waqo artinya pelihara kan, pelihara, dia memelihara. Waqo dia memelihara, yaki dia akan memelihara, ki peliharalah. Nah, itu adalah fi'il amr, walaupun satu huruf itu adalah fi'il amr. Sama dengan wafa ya, wafa apa itu? Afa ya, yafi, afa wafi wa yafi, itu anunya apa? Amrnya adalah pi ya, pi yang tidak apa namanya, tidak ada ya-nya ya. Kalau pi itu bermakna pada kan, pada. Tetapi kalau fi itu yang tidak ada ya-nya, itu adalah fi'il amr. Fi itu dari mana? Minal wafa, tunaikan. Wafa yafi, wafa yafi pi ya. Wafa dia memelihara, dia menunaikan. Yafi dia akan menunaikan atau sedang menunaikan. Kemudian fi adalah tunaikan. Minal wafa ya, minal wafa. Nah itu. Nah, ini contoh yang apa? Yang huruf yang bisa membatalkan sholat. Nah, sebab disebut di sini yang membatalkan sholat itu katanya adalah an-nutqu, yaitu mengucapkan dengan sengaja, mengucapkan huruf dengan sengaja, dua huruf atau satu huruf yang membatalkan, satu huruf yang mempunyai makna yang bisa dipahami ya. Jadi anna shalat tabtulu aidan binutqil musalli wa huwa amidun wa alimun. Dia itu sengaja dan tahu bitahrim ya, bitahrim. Karena kalau kita sholat itu tidak boleh berbicara kan, tidak boleh berbicara. Wa qumu lillahi qanitin ya, kerjakanlah sembahyang itu dalam keadaan qanitin ya. Ada mengatakan qanitin itu sakitin, dalam keadaan diam ya. Diam, tidak boleh berbicara kecuali bacaan-bacaan yang diucapkan di dalam sholat, karena ada rukun yang disebut dengan rukun qauli dan rukun fi'li. Rukun qauli ya, itu seperti Fatihah ya. Nah, boleh juga kita berdoa di dalam sholat. Nah, itu kalau apa namanya, seorang makmum misalnya mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, mengikuti imam dan dengan tidak diniatkan tilawah membaca Al-Qur'an, itu bisa membatalkan sholat. Atau tidak membaca, diniatkan doa ya, doa. Karena
doa atau kiraan baca Al-Quran di dalam sholat itu tidak membatalkan sholat. At-tilawah, ya at-tilawah, tilawah itu artinya membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran di dalam sholat itu tidak membatalkan sholat ya. Kemudian apa juga membaca doa ya, baca doa. Nah, kita membaca doa atau as-sana ya, as-sana'u 'ala Allah, itu memuji Allah Subhanahu wa taala. Nah ini. Jadi ini semuanya itu adalah bisa membatalkan sholat. Sebab kita ya di dalam sholat itu seorang imam itu ada namanya saktah ya, aksah. Setiap ada sakatatul musallin ya, artinya di mana dia orang yang sholat itu berhenti ya, diam sebentar, biqadri subhanallah. Nah misalnya mulai dari takbiratul ihram ya, takbiratul ihram Allahu akbar ya, kabiran walhamdulillahi katsiran. Atau setelah membaca doa iftitah itu ada saktah juga, baru kita membaca ta'awuz ya, ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim ya. Setelah ta'awuz itu ya kita membaca bismillahirrahmanirrahim. Nah kemudian baru waladdallin ya, setelah selesai waladdallin itu ada saktahnya juga, saktah sebentar baru kita mengatakan amin ya. Nah ini saktah ini adalah sunnah ya, sunnah hayat. Jadi dalam sholat itu ada disebutkan dengan sunnat ab'ad dan sunnat hayat ya. Sunnat ab'ad disebutkan di dalam kitab itu ada 20-an ya, 20-an itu sunnat ab'ad. Kalau sunnat hayatnya itu ratusan ya, ratusan. Seperti yang saya sampaikan dulu ya, imam yang boleh menjadi imam katanya di Mesir ya, di Al-Azhar itu adalah ulama yang bisa melaksanakan di dalam sholatnya itu sunnah sampai ratusan ya, sampai ratusan, 100, 200, 300 sampai ya 500 sunnah katanya di dalam sholat itu. Karena sunnah hayat itu banyak sekali ya, banyak sekali sunnah hayat, termasuk ini tadi ya. Itu dalam fikih itu kan disebutkan ada 4 tempatnya sunnah kita mengangkat tangan ya, mengangkat tangan. Nah mengangkat tangan ini adalah sunnah hayat waktu kita mengucapkan takbiratul ihram Allahu akbar. Nah itu, jadi kita mengucapkan takbiratul ihram itu sambil mengangkat tangan. Ucapan takbiratul ihram itu adalah rukun ya, rukun. Kita mengatakan Allahu akbar itu adalah rukun, karena sholat itu dimulai dengan takbir dan ditutup dengan salam. Muftatahatun bit takbir wa mukhtatamatun bit taslim ya, bit taslim. Kita mulai dengan takbiratul ihram dengan niatnya, kemudian diakhiri dengan salam. Takbiratul ihram dengan niat itu adalah rukun. Kemudian salam itu juga termasuk rukun ya, rukun. Nah ini kemudian sunat di dalamnya itu banyak sekali ya, termasuk sunat hayat itu mengangkat tangan itu ya, mengangkat tangan. Nah jadi disebutkan dalam kitab Tanwirul Qulub itu bagaimana mengangkat tangan itu yang sempurna. Yang sempurna itu sampai bertentangan sejajar dengan telinga ini. Jadi ibu jari ini sejajar dengan telinga. Jangan sampai liwat Allahu akbar atau Allahu akbar
enggak sampai di sini. Ya, ada kita lihat orang Allahu Akbar baru ya enggak sampai itu tidak sempurna. Tidak sempurna dia mengangkat tangan. Ya. Dia dapat juga pahala tapi pahalanya tidak sempurna. Ya, tidak sempurna. Raf'ul yad katanya bi ayyi raf'in. Ya, tapi kalau at-tamam yang sempurnanya itu sampai kepada batas telinga ini. Ya, itu yang sunnah. Ini sunnah hayat ya. Itu sudah 4 ya, 4 tempat kita sunat mengangkat tangan dalam sholat. Ketika takbiratul ihram, ketika ruku, kemudian ketika i'tidal, dan kemudian yang keempat itu ketika bangkit daripada tasyahud. Ya, tasyahud. Adapun ya pindah dari rakaat pertama rakaat kedua itu tidak sunnah. Ya, ada orang kadang-kadang dia mengangkat tangan, itu tidak disunatkan. Kemudian pindah dari rakaat ketiga sampai rakaat keempat misalnya dia angkat tangan, itu tidak sunnah. Yang disebut dalam fikih itu adalah 4 ya, 4 tempat kita sunnah itu mengangkat tangan. Pertama ketika takbiratul ihram, kedua ketika ruku, ya, kemudian ketiga ketika i'tidal. Ketika sujud tidak. Ya, tidak. Kemudian ketika duduk antara dua sujud juga tidak disunatkan. Nah, kemudian ketika pindah daripada rakaat pertama ke rakaat kedua juga tidak disunatkan, ya, tidak disunatkan mengangkat tangan. Nah, baru disunatkan yang keempat ketika ya pindah dari tasyahud awal, ya, tasyahud awal. Nah, ini sunnah yang disebut dengan sunat hayat. Termasuk juga sunat hayat as-sakatat itu yang 6 itu. As-sakatat yang 6. Nah, kemudian yang kecuali imam katanya ya. Imam ya itu setelah mengucapkan waladhdallin amin, kemudian dia akan membaca ayat itu sakatatnya agak panjang. Biasa yang disebut dengan sakatat sukut itu ya. As-sakt itu artinya berhenti kan. As-saktu bermakna berhenti sebentar, biqadri subhanallah, itu saja ya. Allahu akbar, berhenti sebentar, kabiran walhamdulillah katsiran. Sudah selesai doa iftitahnya, kemudian baru kita mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir. Saktah di sana, saktah. Nah, setelah itu kita membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Setelah baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya saktah juga. Nah, setelah kita membaca Fatihah waladhdallin, ada saktah juga di sana. Baru kita mengatakan amin. Ada kadang-kadang waladhdallin amin atau amin. Itu ya ada di antara waladhdallin dengan amin itu ada yang disebut dengan saktah. Saktah itu sunnah ya, sunnah hayat, sunnah kita lakukan itu. Nah, kecuali imam, katanya imam ketika selesai membaca Fatihah ya, Fatihah itu dia harus agak panjangkan saktahnya itu. Bukan hanya biqadri subhanallah, tapi ya setelah selesai makmum itu membaca Fatihah ya. Nah, ini pada sholat jahar ya, jahar maghrib, isya dengan subuh. Nah, kalau seorang imam yang ahli fikih ya, dia setelah membaca surat Al-Fatihah, kemudian dia saktahnya agak panjang. Panjangnya bagaimana? Ya, kira-kira makmum itu sudah bisa menyelesaikan Fatihahnya, baru kita mulai sebagai seorang imam ini membaca
membaca surat. Ya, baru kita baca surat. Nah itu sih yang seharusnya. Tapi kan banyak kita ya kadang-kadang tidak ya. Waladhdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim, langsung saja. Ya, itu tidak ada saktahnya. Yang sunat itu kita jadi imam ini harus saktah. Saktahnya tawilah. Ya, harus tawil saktahnya itu. Ya. Bikadri kira-kira ya kadarnya, batasnya katanya sampai makmum itu selesai membaca Fatihah. Nah ini kalau kita mau melakukan sunnah di dalam sholat itu. Nah sehingga si makmum ini nanti kalau imam membaca surat ya, membaca ayat, imam ini mendengar bacaan imam, karena kita disunatkan diam saja sebagai makmum ini untuk untuk mendengarkan bacaan imam ya, sesuai dengan ayat Al-Qur'an yang mengatakan wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Ya, apabila dibacakan Al-Qur'an itu maka dengarlah. Nah, sunat kita mendengar. Kemudian itu adalah adab juga, adab kita. Sunat kita mendengarnya, kemudian kita diam, tidak boleh berbicara. Apalagi dalam sholat ya. Dalam sholat itu berbicara itu membatalkan sholat. Nah, termasuk yang di sini yang disebut oleh Imam Nawawi, seorang makmum itu mengikuti imam mengatakan iyyaka na'budu, itu bisa membatalkan, itu makruh. Ya, makruh. Nah, tapi Shahihul Bayan mengatakan itu bisa membatalkan sholat itu kalau tidak diniatkan itu adalah qiraat atau tilawah. Ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, karena itu adalah khitab kepada Allah. Ya, artinya iyyaka, kepadamu, hanya kepadamulah. Ya, na'budu, kami menyembah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Nah ini yang dimaksud ya. Waqala sahibul bayan min ashabina inna hadza yubtilu sholata illa ay yaqsida bihi at-tilawah. Ini bisa membatalkan sholat, ya, perlakuan ini ya, perkataan ini bisa membatalkan sholat kecuali ay yaqsida bihi at-tilawah. Dia bermaksud, dia niatkan adalah tilawah. Wa hadzal ladzi qalahu wa in kana fihi nazarun. Nah ini yang dikatakan oleh Shahihul Bayan, kata Imam Nawawi, wa in kana fihi nazarun. Sekalipun walaupun ada di situ ada pendapat-pendapat lain, ada pandangan-pandangan lain ya. Ada pendapat-pendapat atau pandangan-pandangan yang lain. Wa dhahiru annahu la yuwafaqu alaihi. Yang nyata, yang jelas katanya la yuwafaq, tidak dimuwafaqahkan, tidak disepakati. Ya, itu artinya itu ada perkhilafan banyak di situ ya. Ada mengatakan batal ya, ada mengatakan makruh, ada mengatakan ya tidak boleh dilakukan ya. Fayam bagi ayyustanaba. Imam Nawawi mengatakan maka seharusnya ayyustanaba, untuk dijauhkan. Fa innahu wa illam yubtilis salat, maka sungguhnya sekalipun tidak membatalkan salat, bahwa makruhun, itu adalah perbuatan yang makruh fi hadzal maudi, pada tempat ini. Wallahu alam. Nah ini kata Imam Nawawi. Ini mungkin seperti yang tadi itu, imam sedang membaca Fatihah ya, kita membaca ya, kita mendengarkan. Nanti setelah setelah imam selesai membaca Fatihah ya, baru kita membaca Fatihah untuk kita ya, untuk kita. Nah sekarang apakah boleh ya kalau kita membaca Fatihah di saat-saat ada yang bertanya dulu ya, apakah boleh kita mengikuti imam dari pertama membaca Fatihah?
dan itu apakah termasuk sudah menjadi Fatihah kita sebagai makmum ini, ya, sebagai makmum ini. Nah, bagaimana ini? Ngerti maksud saya ini? Imam membaca Fatihah, ya, imam membaca Fatihah. Kemudian kita sebagai makmum kita ngikuti, ya, kita tidak membaca doa iftitah, ya. Nah, mungkin imam sudah selesai baca doa iftitah, kita juga sudah selesai membaca doa iftitahnya. Nah, kemudian imam mulai membaca Fatihah, kita ikuti membaca Fatihah untuk kita menyelesaikan rukun, ya, rukun qauli yang harus baik imam maupun makmum melaksanakannya, yaitu membaca Fatihah. Cuma kita bareng-bareng, ya, mengikuti imam. Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, arrahmanirrahim, dan seterusnya, ya. Nah, ini bagaimana ini? Ini ya, apakah boleh atau tidak? Nah, ini tidak disebutkan, ya. Nah, cuma saja yang jelas, kita kalau imam sedang membaca bacaan, ya, qiraat, itu kita harus dengar, ya, dengar. Nanti kita membaca. Nah, andai kata kita baca itu boleh, ya boleh saja, ya, karena di sini Shahibul Bayan saja mengatakan kalau itu tidak dianggap iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu menjadi tilawah, itu yang bisa membatalkan sholat. Tapi kalau selama kita anggap itu adalah Quran, ya, tilawah, kita membaca Quran, nah itu tidak membatalkan sholat. Nah, ini, ya, ini supaya jelas. Ini masalah nanti dilihat di fikih itu, ya. Nah, ini perlu dipelajari ini nanti, ya. Lihat di Fathul Mu'in, nanti lihat di di Qalyubi maupun di Iqna, ya, dan di kitab-kitab yang lain itu. Ini. Wa illam yubtilis salat fa huwa makruhun fi hadzal mawdi wallahu alam. Faslun wa mimma yata'akkadu an-nahyu anhu wat tahdziru minhu. Ini, ya, yang selalu memperingatkan kita bagaimana supaya apa yang kita ucapkan itu jangan sampai ucapan-ucapan yang tidak, ya, ucapan yang tidak seharusnya. Nah, jadi sini disebutkan wa mimma yata'akkadu nahyu anhu wat tahdziru minhu, dan sebahagian daripada sesuatu ucapan yang sangat dilarang untuk wat tahdziru anhu, untuk dijauhkan, ma yaqulul awam washbahuhum, apa yang disebut, apa yang dilakukan, apa yang diucapkan oleh orang-orang awam, orang-orang yang bodoh, washbahuhum, dan seumpama mereka, fi hadzal muqusi allati tu'khadhu mimman yabi'u aw yashtari wa nahwihima fa innahum yaqulun hadza haqqus sultan aw alaika haqqus sultan wa nahwa dzalika mimma min al-ibaratil mustamilati ala tasmiyatihi haqqan aw laziman wa nahwa dzalik. Nah, ini. Coba ini perhatikan. Ini sesuatu yang harus dijauhkan, katanya, apa yang kebiasaan orang-orang awam untuk mengucapkannya, ya. Fi hadzal muqus allati tu'khadhu mimman yabi'u aw yashtari. Ya, al-muqus itu artinya orang yang mengumpulkan cukai, ya. Cukai itu pajak gitu, ya. Itu yang disebut dengan al-maqis, itu artinya ad-daribah, daribatu sultan, katanya di sini disebutkan. Al-maqsu ad-daribatu as-sultan. Ya, al-maqsu itu adalah pajak ataupun
cukai, ya, cukai. Nah ini. Allati tu'khadhu mimman yabi'u wa yashtari, yang diambil daripada orang yang menjual atau yang membeli. Ya, ada pajaknya sekarang ya, semuanya pajak ya. Bahkan sekarang ini ditingkatkan ya, pajak itu ditingkatkan semuanya. Baik pajak rumah ya. Pajak rumah tidak menghasilkan apa-apa, kita dikenakan pajak. Ya, apalagi sepeda motor, apalagi motor yang ya yang bagus-bagus ini ya banyak sekali pajaknya. Ya, ada yang sampai puluhan juta kan pajaknya 1 tahun. Itu mobil-mobil mewah itu ya sampai 20 juta, 30 juta pajaknya setahun. Ya, tetapi kalau kalau yang biasa-biasa itu sekarang ini yang tadinya pajaknya 2,5 juta, sekarang bisa lebih 3 juta sampai 4 juta pajaknya. Poltuner ya, kemarin saya tanya, itu punya kawan ya, kebetulan saya numpang kemarin itu ada apa namanya, ada layatan, saya numpang pada badak karena lewat sama aja kerubin ya, hampir pajaknya motor ada mengatakan 5.300.000 ya, pajaknya 1 tahun ya. Itu Fortuner itu ya, Fortuner yang nomor berapa ya, nomor 1 ya, bukan ya nomor 2. Pokoknya si bagus kan ya, si biasa-biasa ya. Nah ini pajak ya, pajak ya. Sekarang apa namanya, rumah-rumah yang besar itu juga pajaknya mahal sekali, apalagi hotel ya. Nah ini yang menyebabkan sekarang ini ya orang luar biasa ya, kenakan pajak kebun, pajak sawah ya, semuanya sekarang meningkat. Yang tidak mempunyai hasil pun dikenakan pajak ya. Tetapi tidak apa-apa kan, tidak apa kalau pajak itu digunakan untuk kemaslahatan ya. Tetapi yang dimaksud di sini adalah pajak yang dikatakan itu adalah hak ya, hak ya pemerintah ya, hak pemerintah. Artinya kalau dia sudah punya hak, boleh dia gunakan bagaimana maunya ya, boleh dia apa namanya, boleh dia curi, boleh dia masukkan kantongnya, boleh itu kalau haknya. Tetapi pajak yang kita keluarkan ini adalah kita sering bantu untuk ya, untuk bergotong royong membangun jalan misalnya, membangun air irigasi, membangun negara kita, membangun tempat-tempat dan seterusnya ya. Pokoknya ya itu digunakan dari rakyat untuk rakyat, bukan dari rakyat untuk pemerintah, tidak. Nah, oleh sebab itu kan pemerintah itu kalau petugas ya pajak itu misalnya korupsi ya, mengkorupsikan pajak ini kan didenda dia, itu dimasukkan penjara, disuruh dia mengembalikan itu ya. Nah, seperti kemarin-kemarin itu ya banyak sekali pajak-pajak yang disalahgunakan, yang dikorupsi. Ya, ini hasil dari rakyat ini ya semuanya. Nah, yang tidak boleh kita ucapkan seperti yang disebutkan di sini, oh hak pemerintah. Jangan kita mengatakan hak sultan, hak raja, hak pemerintah. Yaitu pajak itu, pajak ataupun cukai, biaya cukai kan. Kalau masuk barang misalnya dari luar masuk ke wilayah Indonesia, itu dia kan dikenakan pajak. Manusia saja kena pajak dia. Ya, orang-orang yang masuk ke Indonesia ya diberikan mintai dia uang untuk pemasukan daerah atau pemasukan negara. Ya. Kita juga yang pergi ke haji ini, ke Mekah, itu ada istilahnya rusum haji. Rusum haji itu ya setiap orang ya berhaji itu disiapkan untuk pemerintah Saudi atau untuk Mekah itu adalah $100 dari dulu ini, $100
$100. Nah, jadi kalau misalnya 100.000 orang dari sini, 100.000 kali $100. Kalau 220.000 yang berangkat haji dari Indonesia, ya, yang ke sana 220.000 kali $100 berapa dia, ya, pemasukan itu di Mekah itu. Nah, itu sebabnya kan selain negara Saudi ini adalah negara kaya, kemudian ada uang banyak masuk ya, uang. Orang umrah juga kena dia. Ya, pokoknya setiap orang yang masuk itu dia dikenakan pajak, ya, cukai. Itu manusia, belum lagi barang. Ya, barang-barang itu ada kena cukai, ya. Nah, sekarang ini apa yang dilarang di sini? Di sini katanya disebutkan wimma yata'akkadun nahyu an wa tahdhiru minhu ma yaquluhul awamu wa ashbahuhum fi hadzal muqus allati tu'khadhu mimman yabi'u aw yashtari wa nahwihima fa innahum yaquluna. Nah, mereka itu mengatakan hadza haqqus sultan. Ini adalah hak raja. Ini hak presiden. Ini hak pemerintah, ya, hak pemerintah. Alaika haqqus sultan. Atau orang yang mengumpulkan pajak itu mengatakan, nah, ini ada kamu ya kena hak pemerintah. Hak apa namanya? Hak raja misalnya. Nah, ini yang apa namanya? Dilarang. Wa nahwa dzalika minal ibarat al-mustamilati ala tasmiyati haqqan. Daripada ibarat-ibarat atau apa perkataan-perkataan yang terkandung di dalamnya ala tasmiyatihi haqqan, ya, menyebut dengan namanya hak, aw laziman wa nahwa dzalika, ya. Wa hadza min asyaddil munkarat wa asna'al mustahdatsat, ya, hak apa artinya? Hatta qad qala ba'dul ulama man samma hadza haqqan fa huwa kafirun kharijun min millatil Islam. Nah, ini katanya adalah asyadul munkarat, ya, kemungkaran yang sangat dahsyat, ya, sangat besar. Wa asna'al mustahdatsat. Nah, ini sesuatu yang diada-adakan, ya, sejelek-jelek sesuatu yang diadakan, yang dibikin-bikin, yang dibuat-buat. Hatta qad qala ba'dul ulama, sehingga sebagian ulama mengatakan man samma hadza haqqan fa huwa kafirun. Ini sebagian ulama mengatakan apabila dia mengatakan ini hak, ya, hak raja atau hak sultan, hak pemerintah, ya, ini adalah kafirun. Nah, ini sampai ada sebagian ulama mengatakan begitu, kata Imam Nawawi, ya, karena bukan haknya, ya, bukan haknya, ya, ada gajinya pemerintah itu dari usahanya sendiri, dari usahanya BUMN, apa namanya, ya, usaha pemerintah sudah, ya, ada usaha-usahanya untuk gaji, ya, bukan dari pajak ini saja, banyak usaha-usaha, ya. Nah, cuma dari pajak ini adalah untuk pembangunan, ya, pembangunan, ya. Kemudian dari milik negara, ya, BUMN itu milik negara kan, usaha milik negara banyak sekali, ya. Nah, itu yang menjadi ini upahnya, gaji pemerintah, ya. Adapun dari kita itu ya oleh sebahagian, dan sebahagiannya itu adalah untuk pembangunan, ya, pembangunan. Hatta qad qala ba'dul ulama man samma hadza haqqan fa huwa kafirun kharijun am millatil Islam wal iyadzu billah. Nah, ini. Tapi kalau orang yang sudah tahu ini, ya, sudah tahu, sudah ngerti,
sudah paham, dia mengatakan begitu, nah ini bisa keluar dia dari Islam. Tapi kalau orang yang tidak tahu ya, jahil, tidak mengerti ya, tidak masuk dia. Nah cuma itu adalah satu perbuatan yang mungkar ya, yang mungkar. Tidak sampai dia keluar daripada Islam, tidak sampai dia kafir. Tapi kalau orang yang tahu ya, tahu itu, ini kata sebahagian ulama, ini sebahagian ya, sebahagian mengatakan dia kafir, kharijun am millatil Islam. Was sahih, kata Imam Nawawi, annahu la yakfuru, itu yang sahih. Dia tidak sampai kafir walaupun dia tahu ya, tidak sampai kafir. Illa idza takadahu haqqan, nah kecuali kata Imam Nawawi kalau dia i'tikadkan bahwa itu adalah hak, benar-benar hak pemerintah, hak raja. Ya ma ilmihi bi annahu zulmun. Ya, dengan pengetahuannya bahwasanya bi annahu zulmun. Ya, dia sultan itu adalah zalim misalnya. Ya, tidak menggunakan sesuatu itu pada tempatnya, menggunakan uang itu pada tempatnya. Kalau itu sudah diketahui dia zalim, nah maka itu juga termasuk dia menjadi kafir kalau mengucapkan kata-kata seperti yang tadi itu. Ini yang dimaksud dengan illa idza takadahu haqqan ma ilmihi bi annahu zulmun. Fassawabu ayyuqala fihi al-maqsu awid daribatu sultan. Nah, yang benar katanya supaya dikatakan padanya al-maqsu ayu ad-daribatu sultan au nahwu dzalika minal ibarat. Ya, ini pajak pemerintah. Ini Ini pajak ya, pajak pemerintah. Ini pajak negara. Ini pajak raja misalnya ya. Jangan kita mengatakan hak ya, hak raja ya, milik raja, milik pemerintah ya. Nah, jadi ini yang tidak boleh ya. Ya, tidak boleh melazimkan ya, melazimkan untuk pemilikan karena itu bukan miliknya. Wassawabu ayyuqala fihi al-maqsu awid daribatu sultan. Maksud sultan daribatu sultan aw nahwu dzalik minal ibarat wabillahi taufik ya. Nah, kemudian faslun ya, faslun yukrahu ay yus'ala biwajhillahi ta'ala ghairul jannah. Rawaina fi sunani Abi Dawud an Jabirin radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yus'alu biwajhillahi illal jannah. Nah, ini makruh ya, makruh kita meminta ya, minta sesuatu ya, minta sesuatu kepada orang dengan mengatakan ya biwajhillah ya, biwajhillah atau billah. Biasakan kadang-kadang orang awam atau billah ya saya minta, atau biwajhillah saya minta ini. Itu tidak usah ya, tidak usah kita karena kalau kita mengatakan itu kita mengagungkan ya, itu disebutkan tidak katanya di sini Imam Al-Baihaqi mengatakan di dalam kitabnya Syu'abul Iman itu ya, yang bagi lisail ay yu'azzima asma Allah fala yas'alu bi syai'in minha min ardid dunya min aradid dunya syai'an ya. Jadi seorang itu harusnya katanya mengagungkan asma Allah
nyebut ya nama-nama Allah itu dengan berminta atau menukarnya dengan aradid dunia, dengan barang dunia, ya dunia yang kecil. Nah, jadi kita tidak boleh ya, tidak boleh, itu sangat dilarang katanya kita meminta sesuatu yang berbentuk keduniaan, ya uang atau apa saja ya barang itu kita minta, kita mengatakan ya biwajhillah ana as'aluka, ya biwajhillah saya minta kepadamu ini. Jangan menyebut itu dulu. Ya kalau minta saja. Ya, minta saja. Nah, kecuali kalau kita mohon, ya mohon pada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan surga, ya. Kita mohon kepada Allah ya biwajhillah ayas'al ya untuk diberikan kita surga. Nah, ini. Jadi ini maksudnya ya. Hadis yang diriwayatkan oleh Abi Daud ya, an Jabirin radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yus'alu biwajhillahi illal jannah. Yus'alu ya, meminta dan dimintai, ya meminta dan dimintai ya dengan biwajhillah illal jannah, minta dan dimintai, kecuali yang minta yang mohon mohon surga. Nah, di sini disebutkan qala balagana annahu yukrahu ay yas'alallaha syai'an minad dunya biwajhihi. Ya, dimakruhkan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala sesuatu minad dunya biwajhihi. Ya, biwajhihi. Kecuali kita mohon surga. Nah, ini